Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 531, Siapakah pemuda misterius ini? Dia telah memasuki galaksi zaman. Seru Raja Suci Matahari Bulan, wajahnya langsung berubah dingin, tutup seluruh galaksi zaman dan cari aku di setiap inci. Aku tidak percaya kita tidak bisa menangkap bocah ini. Ingat, saat kau menangkap bocah nakal itu, jangan langsung membunuhnya. Bawa dia kembali ke markas dan serahkan dia ke pemimpin sekte untuk ditangani secara pribadi. Ya, Raja Suci. Segera setelah itu, para elit sekte surgawi penembus surga mulai menyegel galaksi zaman dan mencari Yang Xiaotian dengan segenap kekuatan mereka. Lebih jauh lagi, Raja Suci Matahari Bulan memerintahkan semua orang untuk memfokuskan pencarian mereka pada wilayah awal sungai. Dalam pandangannya, Yang Xiaotian, sekuat apapun, tidak mungkin bisa menjelajah jauh ke dalam galaksi of Ages. Oleh karena itu, orang-orang dari sekte surgawi penembus surga terutama mencari dalam radius 100 mil dari wilayah awal galaksi zaman. Setelah melewati 100 mil, Yang Xiaotian terus bergerak maju tanpa melambat. Dia dengan cepat menempuh perjalanan sejauh 1000 mil. Pada tanda 1000 mil, kekuatan zaman itu sangat menakutkan, dan hampir semua yang dapat mencapai tempat ini adalah penguasa alam roh surgawi. Oleh karena itu, hanya ada sedikit orang di sini. Di lautan luas, hampir tak seorang pun bisa terlihat. Yang Xiaotian melepaskan kekuatan jiwanya dan terus menuju ke arah di mana tidak ada orang lain yang terlihat. Dia mengaktifkan kekuatan waktu dari tubuh surgawi abadinya, dan saat kekuatan zaman berkumpul ke dalam tubuhnya, dari jauh dia bersinar terang, tampak seperti dewa waktu yang berjalan di atas galaksi zaman. Tanpa sepengetahuannya, Yang Xiaotian telah berjalan 10.000 mil di sepanjang galaksi of Ages. Di sini, kekuatan sepanjang masa sangatlah dahsyat, bahkan dengan tubuh surgawi abadinya, Yang Xiaotian pun merasa waspada dengan kekuatan dahsyat tersebut. Jadi, pada titik ini, dia memperlambat langkahnya, dan melangkah dengan hati-hati. Meskipun ia memiliki tubuh surgawi abadi dan tidak takut dengan kekuatan zaman, legenda mengatakan bahwa ada entitas yang sangat berbahaya jauh di dalam galaksi zaman. Akan tetapi, karena bahkan roh surgawi puncak pun tidak dapat mencapai area ini, Yang Xiaotian tidak khawatir siapapun akan menemukannya. Setibanya di sini, Yang Xiaotian, dengan tubuh surgawi abadinya, dengan hati-hati merasakan kekuatan pasir waktu di sekitarnya. Namun alangkah kecewanya dia, setelah 1 jam pencarian yang melelahkan, dia masih belum menemukan jejak pasir waktu. Yang Xiaotian terus maju. Saat Yang Xiaotian terus bergerak maju mencari pasir waktu, sosok tua yang tinggi juga tiba di lokasi ini. Orang tua ini diselimuti cahaya surgawinya yang tak berbobot mampu menahan amukan kekuatan zaman. Meskipun para master roh surgawi puncak tidak dapat mencapai tempat ini, sesepuh ini tiba tanpa terpengaruh. Yang lebih tua tak lain adalah Fang Jing, leluhur kekaisaran dari kekaisaran surgawi tertinggi. Kekaisaran surgawi tertinggi merupakan kekaisaran terdepan di benua pedang segudang, dan Fang Jing merupakan salah satu makhluk paling kuat di benua itu. Fang Jing mengamati sekelilingnya, merasakan kekuatan liar dari zaman ke zaman, alisnya berkerut erat. Setelah ragu sejenak, dia terus melangkah maju. Yang Xiaotian menyusuri sungai bintang hingga mencapai 11.000 mil. Yang membuatnya terkejut, ia mengamati gumpalan kabut muncul dari permukaan galaksi of Ages di depannya. Mendekat dengan hati-hati, ketika kabut menyentuhnya, area yang disentuhnya tiba-tiba layu, seolah-olah itu adalah batang pohon yang mati dan kering. Yang Xiaotian terkejut, karena ia memiliki tubuh surgawi abadi, namun itu pun tidak dapat menahan kabut ini. Betapa mengerikannya kabut ini. Ini adalah kabut abadi. Guru Ding angkat bicara, bahkan dewa surgawi biasa tidak dapat menahan kabut abadi semacam ini. Dewa surgawi yang tersentuh olehnya akan kehilangan darah dan nyawanya. Yang Xiaotian tercengang. Bahkan dewa surgawi biasa pun tidak dapat menahannya. Meskipun tubuh surgawi abadi Anda kuat, ia belum mencapai alam prestasi kecil, dan tidak dapat menahan kabut galaksi zaman, kata Guru Ding, memancarkan semburan cahaya keemasan yang menyelimuti Yang Xiaotian. Apakah itu berarti tubuh surgawi abadi miliknya harus mencapai alam prestasi kecil untuk menahan kabut galaksi zaman? Setelah mendengar ini, Yang Xiaotian semakin bertekad untuk menemukan pasir waktu dan meningkatkan tubuh surgawi abadi miliknya ke alam prestasi kecil. Yang Xiaotian melanjutkan dengan hati-hati. Ketika ia mencapai jarak 12.000 mil, ia tiba-tiba berhenti,
dengan ekspresi terkejut di wajahnya, karena di depannya ada gugusan pasir keemasan. Gugusan pasir keemasan ini, yang mengambang dan mengalir di atas galaksi zaman, sungguh indah, pasir waktu yang telah lama dicari. Melihat pasir waktu memenuhi Yang Xiaotian yang telah lama mencari dengan kegembiraan yang tak terduga. Namun, saat dia hendak melangkah maju untuk mengambil pasir waktu, Master Ding tiba-tiba berkata, "Hati-hati." Di depan mereka, pusaran tiba-tiba muncul di permukaan sungai galaksi. Terlebih lagi, pusaran itu langsung meluas, daya menelannya luar biasa besarnya. Yang Xiaotian dengan cepat menghindar dan mundur. Meskipun reaksinya cepat, ia hampir tertelan oleh pusaran itu. Apakah ini pusaran ruang angkasa? Seru Yang Xiaotian kaget. Master Ding mengangguk, ruang di sini tidak stabil, oleh karena itu muncul pusaran ruang. Yang Xiaotian berkeringat dingin. Begitu ditelan oleh pusaran ruang angkasa, seseorang akan terlempar ke dunia aliran spasial yang kacau, dan bahkan Dewa Surgawi mungkin tidak dapat melarikan diri. Mengetahui bahwa pusaran ruang angkasa dapat muncul kapan saja, Yang Xiaotian menjadi semakin berhati-hati. Dia mendekati gugusan pasir waktu, menyalurkan kekuatan waktu dari tubuh surgawi abadinya, dan mengumpulkan pasir waktu. Setelah berhasil mengumpulkan pasir waktu, Yang Xiaotian menghela napas lega. Perjalanan ke Galaxy of Ages ini akhirnya membuahkan hasil, karena ia telah menemukan gugusan pasir waktu. Akan tetapi, gugusan ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan gugusan harta karun di Yuntian dan masih jauh dari cukup untuk meningkatkan tubuh surgawi abadinya ke alam prestasi kecil, jadi Yang Xiaotian terus mencari. Namun, Sand of Time sangat langka, dan galaksi itu sangat luas, sehingga sangat sulit ditemukan. Yang Xiaotian mencarinya dalam waktu yang lama dan tidak dapat menemukan gugusan kedua. Terlebih lagi, saat ia bergerak maju, ruang menjadi semakin tidak stabil, dengan semakin banyak pusaran ruang yang muncul tanpa peringatan. Beberapa kali, Yang Xiaotian hampir ditelan oleh pusaran tersebut. Setelah tinggal selama sehari semalam, Yang Xiaotian tidak punya pilihan selain meninggalkan Galaxy of Ages. Bagaimanapun, dia masih harus menemukan pohon Dewa Takdir. Meskipun pasir waktu penting, pohon Dewa Takdir lebih penting. Untungnya, sepanjang siang dan malam itu, dia telah memperoleh keuntungan besar dan menemukan total 3 gugusan pasir waktu. Meski 3 gugusan pasir waktu tidak banyak, itu sudah cukup untuk meningkatkan tubuh surgawi abadinya secara signifikan. Tepat saat Yang Xiaotian hendak keluar dari kedalaman galaksi zaman, dia tiba-tiba melihat seorang lelaki tua dengan hati-hati menghindari pusaran ruang angkasa dan mencari sesuatu. Orang tua itu sangat kuat, dengan lapisan cahaya surgawi yang mendukungnya, tidak lain adalah Fang Jing dari Kekaisaran Surgawi tertinggi. Fang Jing, yang tengah menghindari pusaran angkasa, melihat seorang pemuda berpakaian biru berjalan keluar dari bagian terdalam galaksi, yang membuatnya terkejut. Yang Xiaotian juga agak terkejut, tidak menyangka akan bertemu seorang lelaki tua di sini. Ingatlah, bahkan makhluk dari alam roh surgawi pun tidak dapat datang ke tempat ini. Meskipun begitu, Yang Xiaotian tidak memedulikan yang lain dan hendak melangkah ke dalam kehampaan dan pergi. Melihat Yang Xiaotian hendak pergi, Fang Jing tidak dapat menahan rasa terkejut dan penasarannya, lalu bertanya, "Adik, bolehkah aku bertanya tentang namamu?" Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, hanya seorang pejalan kaki. Setelah itu, dia menangkupkan tinjunya, melesat ke angkasa, dan pergi. Fang Jing memperhatikan kepergian sosok Yang Xiaotian, dipenuhi rasa heran dan ragu. Siapakah pemuda misterius yang berhasil memasuki bagian terdalam galaksi ini? Untuk berpikir bahwa bahkan dia tidak dapat melangkah lebih jauh. Bab 532. Yang membuat Fang Jing tercengang sekaligus tidak yakin adalah bahwa pemuda misterius itu tampaknya memiliki kekuatan waktu. Pemuda ini benar-benar memegang kekuatan waktu. Itu sungguh tidak terbayangkan. Sementara Fang Jing masih terguncang karena terkejut, Yang Xiaotian sudah terbang menuju bagian luar Galaxy of Ages. Kuil takdir hanya akan dibuka selama 3 hari, dan sekarang, setengah dari waktu itu telah berlalu, dia harus bergegas untuk menemukan pohon Dewa Takdir. Tuan Ding, menurutmu di manakah pohon Dewa Takdir kemungkinan besar berada? Tanya Yang Xiaotian. Dia tidak bisa terus-terusan mencari tanpa tujuan. Kalau tidak, jangankan 1,5 hari, 100 tahun pun belum tentu cukup untuk menemukan pohon Dewa Takdir. Kamu bisa mencoba berjalan melalui hutan takdir, kata Guru Ding sambil berpikir. Hutan takdir. Yang Xiaotian terkejut. Apakah pohon Dewa Takdir ada di hutan takdir?
Selain Dewi Takdir, tidak ada yang tahu di mana pohon Dewa Takdir berada, kata Guru Ding. Namun, ada 3 tempat di mana pohon itu kemungkinan besar berada, Galaksi Zaman, Hutan Takdir, dan Istana Dewi. Yang Xiao Tian telah memasuki Galaxy of Ages. Yang tersisa hanyalah 2 tempat, Hutan Takdir dan Istana Dewi. Hutan Takdir, Istana Dewi, gumam Yang Xiao Tian. Istana Dewi adalah tempat Dewi Takdir tinggal di masa lalu. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya karena tidak ada seorang pun yang pernah masuk, kata Master Ding. Dan sekarang, kamu juga tidak bisa masuk ke dalamnya. Jika kau ingin memasuki Istana Dewi, kau harus menunggu hingga tubuh surgawi abadi menerobos ke alam prestasi kecil. Sekali lagi, alam prestasi kecil dari tubuh surgawi abadi. Yang Xiao Tian merasa tidak berdaya. Jadi, sekarang dia hanya bisa menaruh harapannya pada Hutan Takdir. Pada saat itu, di luar Galaxy of Ages, para ahli dari Sekte Heaven Penetrating Divine telah pergi. Setelah meninggalkan Galaxy of Ages, Yang Xiao Tian bergegas menuju Hutan Takdir dengan kecepatan tercepatnya. Setelah mencari di Galaksi Zaman namun tidak berhasil, Raja Suci Matahari Bulan dan yang lainnya juga bergegas menuju Hutan Takdir untuk bertemu dengan Dewa Pedang Xuan Kong dan kelompoknya. Galaxy of Ages tidak dekat dengan Hutan Takdir, dan ketika Yang Xiao Tian tiba di Hutan Takdir, sudah 2 jam kemudian. Karena Hutan Takdir, tidak seperti Galaksi Zaman, tidak berisi kekuatan zaman, ada lebih banyak orang di sini, setidaknya 10 kali lebih banyak daripada di Galaksi Zaman. Yang Xiao Tian melihat kerumunan besar sekilas. Hutan Takdir dipenuhi berbagai pohon kuno yang menjulang tinggi, rapat, seolah tak berujung. Di dalam hutan, mengalir aliran kabut kelabu. Kabut kelabu ini agak mirip kabut zaman, tetapi itu hanya kabut biasa. Saat Yang Xiao Tian hendak melangkah ke Hutan Takdir, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi kekuatan yang familiar. Itu adalah Dewa Kematian Abadi. Yang Xiao Tian tiba-tiba melihat ke arah tertentu jauh di dalam Hutan Takdir. Fluktuasi kekuatan yang familiar yang baru saja dia rasakan adalah persis seperti Ki Kematian Abadi. Dewa Kematian Abadi berada jauh di dalam Hutan Takdir. Mungkin iblis hati kuno juga hadir. Yang Xiao Tian sebelumnya menduga bahwa ketika kuil takdir dibuka, mereka berdua mungkin juga akan masuk, dan itu benar. Dewa Kematian Abadi juga telah memasuki kuil takdir. Tanpa ragu sedikit pun, Yang Xiao Tian melesat ke Hutan Takdir dan terbang menuju ke arah fluktuasi Ki Kematian Abadi dengan kecepatan tercepat. Namun, saat tiba di sana, ia mendapati Dewa Kematian Abadi telah menghilang tanpa jejak. Di tanah, ada lubang-lubang yang mengerikan di mana-mana. Sisa-sisa Ki Kematian Abadi masih berkeliaran di ruang sekitarnya. Tuan Ding, bisakah kau merasakan Dewa Kematian Abadi? Tanya Yang Xiao Tian. Master Ding menggelengkan kepalanya, merek yang telah kutempatkan pada mereka telah lenyap, dan sekarang aku tidak dapat merasakan kehadiran mereka. Kecuali aku menaruh merek lain pada mereka. Merek yang Guru Ding tempatkan pada mereka berdua tidaklah permanen, itu akan hilang setelah beberapa waktu. Kecewa dengan berita tersebut, Yang Xiao Tian terus mencari di Hutan Takdir untuk waktu yang lama tetapi pada akhirnya tidak dapat menemukan jejak keduanya dan harus menyerah, dan memutuskan untuk mencari pohon Dewa Takdir. Namun, belum jauh ia terbang, ia melihat beberapa mayat tergeletak di sana. Betapa terkejutnya ia, mayat-mayat itu tidak menunjukkan luka yang fatal maupun jejak darah. Bagaimana orang-orang ini meninggal? Yang Xiao Tian tidak dapat menahan perasaan tertegun. Mereka mungkin dibunuh oleh ular abu, kata Guru Ding. Ular abu-abu. Yang Xiao Tian bertanya. Ular abu-abu adalah sejenis makhluk yang sangat berbisa yang hidup di Hutan Takdir, kata Guru Ding. Mereka sangat langka, tetapi sangat berbahaya, dan serangan mereka tidak bersuara dan hampir mustahil untuk dilawan. Sekali digigit, bahkan mereka yang berada di puncak alam suci akan mati. Mereka yang mati karena racun ular abu tidak menunjukkan perbedaan penampilan dengan yang hidup. Lagi pula, ular abu suka memakan otak manusia. Mendengar Guru Ding mengatakan bahwa ular abu suka memakan otak manusia, Yang Xiao Tian merasakan hawa dingin merayapi kulit kepalanya. Jadi, otak orang-orang yang terbaring di sana telah dihisap bersih oleh ular abu. Dan ular abu ada di dekat sana. Bahkan mungkin ada lebih dari satu. Tanpa berpikir 2 kali, Yang Xiao Tian segera berbalik untuk pergi. Namun, tiba-tiba sekelompok orang terbang ke arahnya. Ketika mereka melihat mayat-mayat di tanah, ekspresi mereka berubah. Kakak senior Chen, kakak senior Lin. Salah satu wanita berteriak sedih dan bergegas menuju mayat-mayat itu.
Saat Yang Xiaotian mengangkat kakinya untuk melangkah pergi, salah satu murid laki-laki mengangkat pedangnya untuk menghalangi jalan, menghentikan Yang Xiaotian. Tunggu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, jelaskan apa yang ingin kau katakan. Nadanya tidak dapat disangkal lagi, berwibawa. Jelaskan. Yang Xiaotian menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Jelaskan bagaimana mereka mati, kata murid laki-laki itu, suaranya semakin dingin. Jelas, dia curiga orang-orang ini telah dibunuh oleh Yang Xiaotian. Mendengarkan nada bicara murid laki-laki itu yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan arogan, Yang Xiaotian tidak mau repot-repot membantah dan berkata dengan dingin, enyahlah, atau mati. Baik murid laki-laki maupun remaja lainnya merasa marah. Apa katamu? Kakak senior Chen dan kakak senior Lin pasti telah dibunuh olehnya. Beraninya kau membunuh seseorang dari Istana Iblis Tulang Putih, kau cari mati. Istana Iblis Tulang Putih adalah salah satu sekte tertinggi benua pedang segudang, sekuat keluarga Lu tempat Jian Lin sebelumnya membawa Yang Xiaotian. Kepala Istana Iblis Tulang Putih tidak lain adalah Dewa Pedang Tulang Putih, peringkat 49 dalam daftar Dewa Pedang. Istana Iblis Tulang Putih diciptakan oleh Dewa Pedang Tulang Putih sendiri. Murid laki-laki yang menghentikan Yang Xiaotian tidak lain adalah murid utama Istana Iblis Tulang Putih, juga salah satu dari 9 Kaisar Muda Tulang Putih. Dia menatap Yang Xiaotian, matanya penuh dengan niat membunuh. Wah, kau benar-benar ingin mati. Aku akan menguliti dan mencabik-cabikmu sekarang, membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Setelah berbicara, dia menusukkan pedangnya ke tenggorokan Yang Xiaotian. Namun, melihat pedang yang menusuk itu, Yang Xiaotian bahkan tidak repot-repot untuk melihat dan hanya menjentikkan tangannya. Pedang lawan hancur berkeping-keping, lalu dengan kilatan cahaya dingin, pecahan-pecahan itu melesat kembali dengan kecepatan yang luar biasa ke dahi, tenggorokan, dan mata pria itu. Mata Kaisar Muda Tulang Putih membelalak kaget, berdiri kaku di tempatnya, menatap Yang Xiaotian dengan tak percaya, lalu dia langsung jatuh. Darah menggenang di tanah. Sampai mati, dia tidak percaya bahwa dia, murid utama Istana Iblis Tulang Putih, salah satu di antara 9 Kaisar Muda, akan dibunuh secara tiba-tiba oleh seorang pemuda yang tampaknya tidak berbahaya dalam satu gerakan. Bab 533 berlututlah. Perubahan di depan mata mereka terjadi terlalu cepat. Para murid Istana Iblis Tulang Putih menatap mayat Kaisar Muda Tulang Putih yang tergeletak di tanah, benar-benar tercengang, wajah mereka berubah drastis saat mereka melihat Yang Xiaotian. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa kakak senior mereka, Kaisar Muda Tulang Putih, telah terbunuh hanya dengan satu gerakan dari pemuda di hadapan mereka. Hanya dengan sekali jentikan, pedang yang patah itu terpantul kembali, dan kakak senior mereka pun tewas. Mati begitu cepat, begitu tiba-tiba, kakak senior, murid perempuan itu bahkan berteriak dengan suara bergetar, tidak percaya bahwa sosok yang dia anggap tak terkalahkan di antara generasi muda itu mati begitu saja. Akan tetapi, Kaisar Muda Tulang Putih itu tergeletak di sana, tanpa ada tanggapan. Darah masih mengalir terus-menerus dari tenggorokannya. Yang Xiaotian tidak melihat mayat Kaisar Muda Tulang Putih dan hendak pergi ketika tiba-tiba, suara seseorang menerobos udara terdengar. Pendatang baru itu tidak lain adalah seorang tetua dari alam suci dari Istana Iblis Tulang Putih. Istana Iblis Tulang Putih kali ini membawa cukup banyak ahli, bukan hanya murid inti alam kaisar, tetapi juga para pendekar alam suci dan alam roh surgawi. Setelah memasuki hutan takdir, mereka semua menyebar di dekatnya untuk mencari pohon dewa takdir. Ketika tetua alam suci ini mendengar suara-suara dari arah ini, dia bergegas menghampiri. Setibanya di sana, dia melihat mayat Kaisar Muda Tulang Putih dan beberapa mayat lainnya yang telah dibunuh oleh ular abu, dan ekspresinya pun berubah secara tiba-tiba. Penatua Li, itu dia. Dia membunuh kakak senior Chen dan kakak senior Lin dan yang lainnya. Salah satu murid, melihat pendatang baru itu dan tampak gembira, melangkah maju, menunjuk Yang Xiaotian dan berteriak dengan marah dan bersemangat. Tatapan tetua Li tertuju pada Yang Xiaotian, matanya tajam dan penuh dengan keheranan dan keraguan. Dia tentu saja menyadari kekuatan Kaisar Muda Tulang Putih, musuh langka di antara generasi muda. Siapakah pemuda ini? Dia sebenarnya telah membunuh murid utama Istana Iblis Tulang Putih. Melihat Yang Xiaotian mengenakan jubah biru, tiba-tiba dia tersadar, apakah kamu keturunan Grandmaster Netherworld? Keturunan dari Grandmaster Netherworld yang mencapai puncak gunung takdir surgawi, membunuh Kaisar Muda Qian dengan satu tebasan pedang, ini telah menjadi perbincangan di kota selama 2 hari terakhir.
Pemuda di hadapan mereka ini sangat mirip dengan keturunan Grandmaster Netherworld yang dibicarakan semua orang. Keturunan Grandmaster Netherworld. Wajah semua murid Istana Iblis Tulang Putih berubah menjadi terkejut, dan murid yang dengan marah menunjuk Yang Xiaotian bahkan melangkah mundur karena takut. Reputasi seseorang dapat memberikan bayangan panjang seperti halnya sebuah pohon. Berbagai rumor tentang keturunan Grandmaster Netherworld beberapa hari terakhir ini menjadi semakin misterius. Bahkan ada yang mengatakan bahwa keturunan Grandmaster Netherworld ini mungkin telah mengolah 12 atau bahkan 13 lapis dari 9 tingkat takdir surgawi. Kalau tidak, mustahil ia memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan untuk membunuh Kaisar Muda Qian hanya dengan satu serangan pedang. Karena kamu tahu aku adalah keturunan dari Grandmaster Netherworld, berlututlah dan tunjukkan rasa hormatmu. Perintah Yang Xiaotian dengan suara dingin. Tuan dari Dewa Pedang Tulang Putih adalah leluhur tua dari Sekte Setan Netherworld. Berdasarkan aturan, bahkan jika Dewa Pedang Tulang Putih hadir, saat melihatnya, pemimpin Sekte Setan Netherworld, dia harus berlutut. Mendengar ini, tetua itu tertawa terbahak-bahak, berlutut. Nak, apakah kau masih berpikir bahwa kau adalah Grandmaster Netherworld sendiri yang dapat memimpin Sekte Setan Netherworld? Kau membunuh para pengikut Istana Setan Tulang Putihku, dan seseorang harus membayar dengan nyawa mereka karena telah mengambil salah satunya. Hari ini, aku akan membunuhmu dan menyingkirkan iblis dari dunia. Dengan itu, dia mengaktifkan seluruh kekuatan suci dan tiba-tiba menusukkan pedangnya ke arah Yang Xiaotian. Dengan serangan pedangnya, gelombang ki iblis tulang putih mengalir deras, dan bayangan iblis tulang putih yang tak terhitung jumlahnya melolong dengan ki pedangnya ke arah Yang Xiaotian. Pengkhianat yang bersalah atas pembunuhan ayahnya, kau pantas mati. Yang Xiaotian berkata dengan dingin, bahkan tidak menggunakan pedang, tetapi hanya melepaskan pukulan. Wah, di belakang Yang Xiaotian muncul bayangan Dewa Perang Emas Raksasa. Jejak tinju emas raksasa muncul di udara. Seketika menghancurkan ki pedang tulang putih lawan dan bayangan iblis tulang putih. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, serangan itu tepat mengenai dada tetua Istana Iblis Tulang Putih. Serangkaian suara berderak pun terdengar. Armor suci pada tetua Istana Iblis Tulang Putih meledak dari tubuhnya, dan dia sendiri ikut terpental. Petik 2. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang dari dalam, bergema tiada henti. Ia menabrak sebuah pohon tua yang menjulang tinggi dan jauh di sana. Pohon raksasa itu bergetar hebat. Ada lubang sebesar kepalan tangan yang besar di dada tetua dari Istana Iblis Tulang Putih, lubang yang telah menghancurkan jantungnya. Dia menatap Yang Xiaotian dengan ekspresi kematian, tinju surgawi emas. Tinju surgawi emas merupakan rahasia sekte surgawi penembus surga yang tidak diajarkan kepada orang luar. Lalu, mengapa penerus Grandmaster Netherworld ini memiliki rahasia sekte surgawi penembus surga? Saat dia berbicara, kepalanya terkulai tak bernyawa. Mati. Dengan hatinya yang hancur, bahkan makhluk perkasa dari alam suci pun pasti akan mati. Apalagi tetua dari Istana Iblis Tulang Putih ini yang hanya berada di puncak lapisan ketiga alam suci. Apa? Murid-murid Istana Iblis Tulang Putih menarik napas tajam saat melihat tetua Li dihantam hingga tewas hanya dengan satu pukulan, wajah mereka pucat karena ketakutan saat mereka menatap Yang Xiaotian. Penerus Grandmaster Netherworld yang menjadi topik hangat selama 2 hari terakhir, tidak seharusnya memiliki kekuatan lebih dari puncak lapis ganda di Sein Realm, bukan? Tetua Li mereka dari puncak 3 lapis alam suci sebenarnya telah terbunuh hanya dengan satu pukulan. Ini, Yang Xiaotian menoleh ke arah murid-murid Istana Iblis Tulang Putih yang tersisa, yang benar-benar panik, terutama dia yang tadi menunjuk ke arah Yang Xiaotian dan berteriak dengan marah, sekarang gemetaran dengan kaki gemetar. Berlutut. Perintah Yang Xiaotian. Seketika semua murid Istana Iblis Tulang Putih menggigil dan berlutut. Saat semua murid Istana Iblis Tulang Putih berlutut, tiba-tiba, sosok lain terbang dari kejauhan. Ketika melihat sosok ini, murid-murid Istana Iblis Tulang Putih terkejut. Pendatang baru itu tak lain adalah tetua tertinggi Istana Iblis Tulang Putih, yang berada di lapisan ketujuh alam suci. Setibanya di sana, tetua tertinggi Istana Iblis Tulang Putih terkejut melihat tetua Li, mayat Kaisar Muda Tulang Putih, dan sekelompok murid Istana Iblis Tulang Putih yang berlutut. Dia mengalihkan pandangannya ke Yang Xiaotian yang berdiri di sana. Guru, murid yang tadi berteriak marah itu sangat gembira melihat kedatangan orang baru itu dan memanggil tetua tertinggi. Dia membunuh tetua Li dan semua saudara senior kita. Dia adalah penerus dari Grandmaster Netherworld. Dia menunjuk dengan marah ke arah Yang Xiaotian.
Mendengar bahwa pemuda di hadapannya adalah penerus Grandmaster Netherworld, tetua tertinggi Istana Iblis Tulang Putih merasa tercengang dan sulit mempercayai bahwa dia telah membunuh Tetua Li. Dia menatap Yang Xiaotian dan berkata dengan dingin, "Kau telah membunuh seorang tetua dan murid utama Istana Iblis Tulang Putihku. Apakah kau akan bunuh diri, atau aku yang akan melakukannya sendiri? Berlututlah, dan aku akan mengampuni nyawamu," jawab Yang Xiaotian acuh tak acuh. Penatua tertinggi Istana Iblis Tulang Putih, setelah mendengar ini, tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon hebat, "Ampuni nyawaku. Nak, kau mencari kematian bahkan di saat-saat terakhirmu." Mengatakan ini, dia tiba-tiba menerjang Yang Xiaotian dengan pedangnya. "Jika begitu, maka kamu akan mati." Dia mengaktifkan seluruh kekuatan suci miliknya, dan pedang panjangnya memancarkan cahaya suci, ki pedang yang tak berujung mengalir deras. Itu masih teknik pedang tulang putih. Tetapi kekuatan teknik pedang tulang putihnya tidak diragukan lagi lebih dari selusin kali lebih kuat dari yang dimiliki Tetua Li sebelumnya. Tepat saat pedang panjang tetua tertinggi Istana Iblis Tulang Putih hendak mencapai Yang Xiaotian, tiba-tiba, cahaya keemasan yang cemerlang melonjak ke seluruh tubuh Yang Xiaotian, dan inti emas yang sangat besar terbang keluar dari dalam dirinya. Saat inti emas muncul, cahaya surgawi menembus langit, langit dan bumi bergetar, pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya tumbang, dan kekuatan surgawi yang mengerikan menyapu seluruh pemandangan. Inti emas melayang tinggi di udara, dan pada saat itu, cahaya surgawi menerangi semua sudut gelap hutan takdir. Di dalam hutan takdir, semua makhluk kuat menoleh dengan takjub pada saat itu. Semua orang melihat inti emas melayang tinggi di langit, bersinar bagai matahari kemasan. Bab 534 mengaktifkan Monumen Zaman. Mereka belum pernah melihat inti emas sebesar itu, mereka juga belum pernah melihat inti emas yang dapat meledak menjadi lapisan cahaya surgawi. Apa jenis Golden Core ini? Mungkinkah itu pil emas Roh Kudus? Tidak, itu tidak mungkin pil emas Roh Kudus, bahkan pil emas Roh Kudus tidak memiliki cahaya surgawi seperti itu. Salah satu Master Sekte Dewa Penembus Surga berseru ngeri, "Ini di atas kelas atas. Kelas Dewa, ini adalah ramuan Dewa. Ya Dewa, ramuan Dewa, aku tidak percaya aku melihat ramuan Dewa hari ini." Selama jutaan tahun, kemunculan ramuan surgawi telah menggemparkan langit dan bumi. Kelas surgawi, semua leluhur sekte sama-sama tercengang. Siapa dia? Jenius mengerikan mana yang telah mengolah ramuan surgawi? Cepat, cari tahu. Jangan buang-buang biaya untuk merekrut orang berbakat seperti itu. Teriak leluhur sekte tertinggi dari Sekte Kaisar Surgawi, gemetar karena kegembiraan. Sekte Kaisar Surgawi, yang diwarisi dari Kaisar Surgawi tertinggi di zaman dahulu, sekarang menjadi salah satu sekte tertinggi yang paling kuat di benua pedang segudang, dengan kekuatan yang tidak jauh lebih rendah dari Sekte Surgawi Penembus Surga. Cepat, cepat masuk ke hutan takdir, cari tahu siapa yang telah mengolah ramuan surgawi. Leluhur sekte tertinggi lainnya dari Sekte Iblis Abi juga melompat dan berteriak kegirangan. Sekte Setan Abi, seperti Sekte Kaisar Surgawi, adalah salah satu sekte tertinggi yang paling kuat di benua pedang segudang. Leluhur sekte tertinggi lainnya juga menyampaikan perintah dengan penuh semangat. Raja Suci Matahari Bulan, setelah melihat ramuan suci yang tampaknya berkuasa di atas 9 langit, juga sangat terkejut, karena ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari seseorang dapat membudidayakan ramuan suci. Cari tahu siapa yang telah membudidayakan ramuan suci. Suara Raja Suci Matahari Bulan juga nyaris tak bisa menahan kegembiraan. Namun, hutan takdir begitu luas sehingga meskipun mereka dapat melihat ramuan suci, mereka tidak dapat menentukan lokasi tepatnya. Pada saat ini, Yang Xiaotian meninju ke depan. Dengan tinjunya, kekuatan besar dari ramuan suci bersiul, menghancurkan ki pedang tulang putih milik tetua tertinggi Istana Iblis Tulang Putih, lalu meledakkannya. Penatua tertinggi Istana Iblis Tulang Putih jatuh tersungkur ke tanah, terus-menerus memuntahkan darah, dadanya tertusuk tinju Yang Xiaotian, sama seperti Penatua Li sebelumnya. Dia menatap langit dengan ngeri, ramuan surgawi. Murid-murid Istana Iblis Tulang Putih pun ketakutan. Ramuan surgawi. Ramuan surgawi berada tepat di atas kepala mereka saat itu. Murid dari Grandmaster Netherworld ini ternyata telah membudidayakan ramuan surgawi. Yang Xiaotian berjalan ke arah tetua tertinggi Istana Iblis Tulang Putih, yang meskipun dadanya tertusuk, belum mati. Yang Xiaotian berdiri di depannya, menatap ke bawah dengan dingin. Tetua tertinggi Istana Iblis Tulang Putih menatap Yang Xiaotian yang berada di dekatnya,
dengan ketakutan di matanya, tidak dapat berkata apa-apa apakah karena takut atau karena terluka parah. Yang Xiaotian melambaikan tangannya, dan seberkas pedang Qi menembus tenggorokan lawannya. Sang tetua tertinggi Istana Iblis Tulang Putih akhirnya terkapar di sana, tak bernyawa. Yang Xiaotian melirik murid Istana Iblis Tulang Putih itu, yang hampir mati ketakutan. Dia panik dan mulai mundur, tetapi tepat saat dia melakukannya, kilatan pedang Qi muncul dan menghilang, dan kepalanya terlihat terbang, berguling-guling di tanah. Tubuhnya masih berdiri di sana, dengan pilar darah menyembur dari tunggul lehernya. Itu disemprotkan ke seluruh murid Istana Iblis Tulang Putih. Yang Xiaotian terbang ke langit. Saat Yang Xiaotian terbang ke langit, bau busuk tercium saat salah satu murid Istana Iblis Tulang Putih membasahi sebagian besar celananya. Setelah pergi, Yang Xiaotian melanjutkan pencariannya terhadap pohon Dewa Takdir. Di belakangnya, tidak lama setelah kepergiannya, dia melihat banyak ahli terbang maju dengan cepat. Pohon Dewa Takdir telah muncul. Seorang tetua telah menemukan pohon Dewa Takdir. Cepat, pohon Dewa Takdir. Mendengar ini, Yang Xiaotian juga terbang cepat ke depan. Ketika dia tiba, dia melihat para ahli dari berbagai sekte berdiri di tanah di depannya. Di hadapan mereka terbentanglah sungai zaman yang luas. Sungai zaman ini bergolak tiada henti, mengalir menuju cakrawala, dengan kabut zaman muncul tiada henti, menghalangi jalan siapapun. Di tepi seberang sungai zaman, kabutnya tebal, dan melalui kabut itu, samar-samar orang dapat melihat sebatang pohon besar. Pohon ini, yang dipenuhi dengan kekuatan takdir yang dahsyat, memang merupakan pohon Dewa Takdir. Seorang tetua alam roh surgawi terbang ke langit, mencoba menyeberangi sungai zaman dan terbang ke sisi lain, tetapi begitu dia terbang di atas sungai, dia tiba-tiba berteriak. Tubuhnya langsung layu, berubah menjadi mayat kering yang jatuh ke sungai. Melihat kejadian ini, banyak makhluk kuat yang awalnya berencana untuk menerobos masuk menjadi terkejut dan tidak berani untuk maju. Tetua alam roh surgawi yang baru saja mencoba menyeberang dikenali oleh banyak orang yang hadir. Dia adalah roh surgawi yang sangat kuat, dan bahkan dia tidak dapat menahan kekuatan zaman dari sungai zaman. Kekuatan hidup dan vitalitasnya langsung terkikis. Siapa yang berani mengambil risiko? Sepertinya legenda itu benar. Untuk menyeberangi sungai zaman dan mencapai tepi seberang, seseorang harus mengaktifkan monumen zaman, kata seorang tetua yang sangat tua. Dengan diaktifkannya monumen zaman, jembatan takdir akan muncul. Hanya dengan menyeberangi jembatan takdir, seseorang dapat mencapai pantai seberang. Mendengar perkataan sesepuh itu, banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke arah monumen zaman yang terletak di depan sungai zaman. Monumen zaman itu tingginya hanya setengah orang, dengan cahaya redup yang mengalir di sekelilingnya, dipenuhi berbagai karakter. Bisakah jembatan takdir menahan kekuatan zaman dari sungai zaman? Seorang makhluk kuat bertanya dengan heran. Desas-desus mengatakan demikian, tetapi hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang dapat mengaktifkan monumen zaman. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah berhasil. Tetua kuno itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Artinya, untuk mengaktifkan monumen zaman, tidak bergantung pada kekuatan, melainkan pada bakat. Biar aku coba. Pada saat itu, seorang pemuda melompat keluar dan berjalan menuju monumen zaman. Siti Garba, putra suci. Banyak ahli di tempat kejadian mengenali pemuda itu. Putra suci Siti Garba tidak lain adalah murid luar biasa dari sekte Buddha Siti Garba. Di benua pedang segudang, ada banyak sekali bakat di antara para kekuatan tertinggi, tetapi hanya ada satu pewaris suci. Di dalam alam suci, hanya mereka yang memiliki bakat paling jahat, setelah menjalani berbagai penilaian, yang bisa menjadi pewaris suci. Kaisar muda seperti Qian dan Long Xiang, meskipun disebut sebagai 9 kaisar muda, jauh lebih rendah bakatnya jika dibandingkan dengan pewaris suci seperti putra suci Siti Garba. Putra suci Siti Garba datang di depan monumen zaman dan meletakkan tangannya di atasnya. Seketika, tubuhnya memancarkan cahaya, dan inti emas yang cemerlang terbang keluar. Inti emas kelas dewa, kerumunan orang terkejut. Dan menduduki peringkat 1 di antara 100 inti emas kelas surgawi teratas. Setelah itu, jiwa bela diri, cincin jiwa, dan bahkan takdir surgawi putra suci Siti Garba dipanggil satu demi satu. Jiwa bela dirinya berada pada level ke-14, cincin jiwanya berada pada level 90.000 tahun, dan takdir surgawinya berada pada level 8, dengan 9 untaian takdir surgawi 8 kali lipat. Tubuhnya dipenuhi cahaya, dan kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke monumen zaman. Tiba-tiba,
masa padat karakter di monumen itu mulai menyala satu persatu. Tak lama kemudian, 1000 karakter menyala. Namun, monumen zaman memiliki 10.000 karakter. Untuk mengaktifkannya, ke-10.000 karakter tersebut harus menyala. Namun pada akhirnya, Putra Suci Sitigarbha hanya mampu menyalakan lebih dari 2.000 karakter. Setelah mencoba beberapa kali namun tidak berhasil, ia akhirnya harus menggelengkan kepala dan menyerah. Aku akan mencobanya. Kemudian, sesosok makhluk kuat dengan ki pedang yang tinggi melangkah maju. Itu adalah Dewa Pedang luar biasa. Begitu melihat pendatang baru itu, ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka berseru dengan gembira. Dewa Pedang luar biasa, yang menduduki peringkat 30 teratas dalam daftar Dewa Pedang, memiliki reputasi yang sama tangguhnya dengan Jian Lin, Dewa Pedang Nantian. Bab 535, hanya ingin menyentuh monumen zaman. Di tengah kegembiraan dan tatapan penuh hormat dari orang banyak, Dewa Pedang luar biasa mendekati monumen zaman. Dia bertubuh jangkung dan meletakkan tangannya di monumen zaman, lalu satu persatu mengaktifkan inti emas, jiwa bela diri, cincin jiwa, takdir surgawi, tubuh surgawi, buah suci, dan bahkan niat pedang. Hebatnya, inti emas Dewa Pedang luar biasa adalah salah satu dari 10 inti emas terbaik. Jiwa bela diri miliknya merupakan jiwa bela diri tingkat 14 yang tertinggi. Cincin jiwa berumur 99.000 tahun, mendekati 100.000 tahun. Takdir surgawi terdiri dari 12 untaian takdir surgawi 9 kali lipat. Tubuh surgawi adalah tubuh klan binatang tingkat atas kuno. Buah suci juga merupakan 12 bagian dari 9 buah suci. Niat pedangnya bahkan lebih mengerikan, ada 13 jenis niat pedang. Melihat bakat mengerikan yang dimiliki Dewa Pedang luar biasa, semua orang terkejut. Saat Dewa Pedang luar biasa mengaktifkan masing-masing bakatnya yang menakjubkan secara bergantian, karakter-karakter di monumen zaman mulai menyala, dengan cepat mencapai 3.000. Lalu datanglah 4.000. Namun setelah 4.000, lajunya melambat. Setelah menembus 5.000 karakter, bahkan lebih lambat. Akhirnya, berhenti pada lebih dari 5.100 karakter. Dalam keterkejutan mereka, semua orang menganggapnya tak percaya. Dengan bakat Dewa Pedang luar biasa yang begitu mengerikan, dia hanya berhasil mengaktifkan sekitar 5.000 karakter. Totalnya 4.000 karakter kurang dari 10.000. Melihat ini, orang-orang tidak dapat menahan rasa putus asa. Bahkan Dewa Pedang luar biasa hanya dapat mengaktifkan lebih dari 5.000 karakter, siapa lagi yang dapat mengaktifkan monumen zaman? Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengaktifkannya. Seorang leluhur kuno berkomentar sambil menggelengkan kepala, melihat monumen zaman dan mendesah. Banyak individu kuat yang awalnya ingin mencoba merasa seolah-olah disiram air dingin. Bakat Dewa Pedang luar biasa terlihat jelas oleh semua orang, meskipun di antara kerumunan yang berkumpul itu tidak sedikit yang memiliki bakat luar biasa, tidak seorang pun berani mengatakan bakat mereka melampaui Dewa Pedang luar biasa. Jika Dewa Pedang luar biasa saja hanya dapat mengaktifkan 5.000 karakter saja, harapan mereka pun semakin menipis. Dewa Pedang luar biasa mencoba sekali lagi, tetapi tetap saja, jumlahnya hanya lebih dari 5.100 karakter, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Meski demikian, masih ada mereka yang tidak mau menerima kekalahan dan melangkah maju untuk mencoba mengaktifkan monumen zaman. Tetapi tanpa kecuali, tidak ada yang berhasil umumnya. Mereka dapat mengaktifkan 2.000, atau 3.000 karakter. Setelah Dewa Pedang luar biasa, tidak ada yang bisa mengaktifkan 5.000 karakter. Setelah lebih dari 20 orang mencoba, tidak ada seorang pun yang maju. Semua orang benar-benar putus asa. Untuk sementara waktu, tidak seorang pun keluar. Melihat ini, Yang Xiaotian berjalan keluar dari kerumunan. Semua orang tercengang melihat seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun mendekati monumen zaman. Seorang leluhur kuno bercanda sambil tertawa, "Anak muda, kamu dari keluarga mana? Sebaiknya kamu tidak usah mencoba, kalau 100 karakter saja tidak bisa diaktifkan, bukankah kamu akan menjadi bahan tertawaan?" Putra Suci Sitigarbha terkekeh, mungkin adik kecil ini hanya ingin menyentuh monumen zaman. Semua orang tertawa, sang Dewa Pedang luar biasa sendiri turut tersenyum. Bagi semua orang di sana, Yang Xiaotian nampaknya hanya ingin menyentuh monumen zaman untuk memuaskan keingintahuannya. Faktanya, tidak sedikit yang memiliki ide yang sama di tempat kejadian, banyak yang ingin menyentuh monumen zaman, berpikir bahwa meskipun mereka tidak dapat mengaktifkan monumen itu, menyentuhnya akan tetap baik.
Hanya saja, di hadapan begitu banyak individu berkuasa, banyak dari mereka yang merasa malu untuk melakukannya. Di tengah gelak tawa orang banyak, Yang Xiaotian tiba di depan monumen zaman. Yang Xiaotian menatap monumen zaman dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Tiba-tiba, tubuhnya meledak dalam cahaya keemasan yang cemerlang, dan inti emas yang sangat besar dan menyilaukan terbang keluar dari dalam dirinya. Saat inti emas muncul, tanah berguncang dan gunung-gunung bergetar. Semua orang yang hadir berjuang untuk tetap berdiri saat kekuatan surgawi yang mengerikan menyapu langit dan bumi. Cahaya keemasan yang menyilaukan yang menerangi dunia hampir membutakan semua penonton. Semua tawa terhenti tiba-tiba, dan semua orang menatap kaget pada inti emas raksasa yang membubung ke angkasa. Banyak di antara mereka yang telah melihat inti emas ini belum lama ini. Inti emas kelas surgawi. Itu benar-benar inti emas kelas surgawi. Inti emas kelas surgawi telah lahir. Astaga, inti emas kelas surgawi telah lahir. Semua orang terkejut dan berseru kegirangan. Leluhur kuno, anggota senior ajaran besar, dan pewaris suci semuanya benar-benar terkejut. Bahkan Dewa Pedang luar biasa pun terkejut. Itu benar-benar inti emas tingkat surgawi. Sebelumnya, berita tentang inti emas kelas surgawi yang muncul di hutan takdir telah membuat semua orang menjadi heboh. Semuanya mencari tahu siapa yang telah membudidayakan inti emas tersebut, dan sekarang mereka akhirnya tahu, itu adalah seorang pemuda. Pemuda sebelum mereka telah mengembangkan keajaiban surgawi abadi. Inti emas kelas surgawi, keajaiban surgawi abadi. Seorang leluhur kuno begitu gembira hingga matanya memerah. Di bawah kekuatan inti emas kelas surgawi, monumen zaman mulai berdenyut dengan cahaya. Satu demi satu, karakter mulai bersinar terang. Tak lama kemudian, 2000 karakter telah menyala. Namun, setelah 2000 karakter bersinar, prosesnya terhenti. Bakat satu inti emas tingkat surgawi hanya dapat mengaktifkan 2000 karakter di monumen zaman. Kerumunan yang sebelumnya bersemangat kini tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Inti emas kelas surgawi hanya dapat mengaktifkan 2000 karakter di monumen zaman. Sayang sekali, seorang leluhur kuno meratap sambil menggelengkan kepala di tengah kegembiraannya. Bakat yang dibutuhkan untuk mengolah inti emas tingkat surgawi sungguh mengerikan, namun hanya dapat mengaktifkan 2000 karakter di monumen zaman. Tepat saat semua orang merasa menyesal, tiba-tiba cahaya keemasan di sekitar Yang Xiaotian melonjak sekali lagi, dan inti emas kedua yang sama menyilaukan dan besarnya melesat keluar. Dua inti emas menjulang tinggi di 9 langit, kekuatan surgawi mereka menghancurkan langit dan bumi, saat cahaya keemasan mereka menerangi lapisan demi lapisan ruang dalam kuil takdir, bahkan menerangi area di luar hutan takdir. Semua tokoh tangguh di dalam dan bahkan di luar hutan takdir menatap dengan kaget pada dua inti emas yang dipenuhi cahaya surgawi. Dua inti emas kelas dewa. Suara seorang leluhur tua bergetar saat dia berteriak, banyak ahli begitu ketakutan hingga mereka hampir jatuh ke tanah. Pemuda ini ternyata telah membudidayakan dua inti emas tingkat surgawi. Bahkan Dewa Pedang luar biasa pun terkejut, benar-benar tertegun. Putra suci Siti Garba telah lama ketakutan hingga kehilangan akal. Di bawah kekuatan inti emas tingkat surgawi kedua, akhirnya, monumen zaman menyala sekali lagi, dan akhirnya, 4000 karakter bersinar terang. Namun kali ini, tidak ada yang berani mengungkapkan penyesalan. Mereka semua menatap tajam ke arah Yang Xiaotian, takut bahwa ia mungkin akan menghasilkan inti emas kelas surgawi yang ketiga. Mungkinkah benar-benar ada inti emas tingkat surgawi yang ketiga? Seorang leluhur kuno bertanya-tanya dengan heran. Saat semua orang menyaksikan, tiba-tiba tubuh Yang Xiaotian bersinar dengan cahaya yang lebih besar, dan takdir surgawi yang sangat besar muncul. Kerumunan itu belum pernah melihat takdir surgawi yang begitu besar. Mereka semua teringat pada 9 takdir surgawi dari Dewa Pedang luar biasa, tapi kini, 9 takdir surgawi miliknya tampak seperti ikan kecil jika dibandingkan dengan takdir surgawi yang sangat besar ini. 129.600 mil. Apa? Takdir surgawi macam apa ini? Seorang leluhur yang sangat tua gemetar saat berbicara. Namun, Dewa Pedang luar biasa itu menatap tajam ke arah takdir surgawi Yang Xiaotian, tidak dapat menahan kegembiraannya, di atas cakrawala adalah takdir surgawi primordial. Ini adalah takdir surgawi primordial. Ini adalah takdir surgawi primordial. Aku. Apa? Takdir surga purba di balik cakrawala. Semua orang yang menantikan inti emas tingkat surgawi ketiga kini terkejut. Beberapa leluhur tertua juga mengetahui catatan yang menyebutkan bahwa di balik cakrawala terdapat sang primordial,
dan seorang leluhur yang sangat tua tercekat, memikirkan bahwa aku akan menyaksikan kelahiran takdir surga primordial di masa hidupku, bahkan kematian tidak dapat mengganggu kedamaianku sekarang. Karena dia mengerti pentingnya takdir surga purba. Bab 536, Pohon Surgawi Takdir. Takdir surga purba. Putra suci Siti Garba, yang baru saja bercanda tentang Yang Xiaotian, sang adik yang hanya ingin menyentuh monumen zaman, kini mendapati dirinya benar-benar ambruk di tanah. Dua ramuan suci. Takdir surga purba. Apakah adik kecil yang katanya ini benar-benar hanya mencoba menyentuhnya? Banyak jenius dari sekte super yang hadir juga duduk di tanah karena terkejut. Di bawah pengaruh takdir surga primordial Yang Xiaotian, kecemerlangan monumen zaman melonjak liar, dan teks setelah karakter ke-4000 akhirnya menyala lagi, berhenti di karakter ke-6000. 6000. Dia telah melampaui Dewa Pedang luar biasa. Sekalipun Dewa Pedang luar biasa telah mengolah 13 niat pedang dan mengolah 12 buah suci 9 lapis, pada saat ini, bakat yang diungkapkan Yang Xiaotian telah sepenuhnya menghancurkan Dewa Pedang luar biasa. Baik ramuan surgawi maupun takdir surga purba adalah mukjizat surgawi abadi. Pemuda di hadapan mereka merupakan perwujudan 3 mukjizat surgawi abadi. Semua orang terdiam. Tepat setelah itu, cahaya di sekitar Yang Xiaotian bersinar sekali lagi. Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian, takut kehilangan sedetik pun. Di bawah tatapan semua orang, untaian raksasa takdir lainnya membumbung tinggi. 2 untaian takdir surga purba. Ketika melihat untaian kedua takdir surga purba Yang Xiaotian, kerumunan orang bergetar sekali lagi. Didorong oleh 2 ramuan surgawi dan 2 untaian takdir surga primordial, 8.000 karakter pada monumen zaman menyala, dan seluruh monumen bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Melihat monumen zaman yang sangat mempesona, semua orang menahan napas. Kini, hanya tersisa 2.000 karakter agar Monumen of Ages dapat diaktifkan sepenuhnya. Maka jembatan takdir akan muncul di dunia ini. Awalnya, Yang Xiaotian berencana untuk memanggil jiwa bela diri raja tertinggi, tubuh surgawi abadi, atau cincin jiwa sejuta tahun, tetapi pada akhirnya, ia masih memanggil untaian ketiga takdir surga primordial. Saat Yang Xiaotian memanggil untaian ketiga takdir surga primordial, semua karakter di monumen zaman menyala sepenuhnya. Seluruh prasasti itu memancarkan cahaya yang tak berujung. Cahaya ini, seperti halnya 2 ramuan surgawi, juga menerangi seluruh hutan takdir. Tepat saat monumen zaman diaktifkan, Raja Suci Matahari Bulan tiba di tempat kejadian bersama para ahli dari Sekte Surgawi Penembus Surga. Raja Suci Matahari Bulan, Dewa Pedang Xuankong, Dewa Pedang Galaksi, dan yang lainnya tercengang melihat monumen zaman diaktifkan dan 2 ramuan surgawi milik Yang Xiaotian serta 3 untaian takdir surga purba. Sebelumnya, mereka mencari orang yang telah membudidayakan ramuan suci, dan kini, ramuan suci itu ada tepat di depan mata mereka. Bukan hanya ramuan surgawi, tetapi juga takdir surga primordial. Siapakah pemuda ini? Raja Suci Matahari Bulan bertanya di tengah keterkejutannya. Kerumunan orang itu saling memandang dengan bingung. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba tergagap, dia adalah keturunan Grandmaster Netherworld, dia adalah keturunan Grandmaster Netherworld. Orang yang berbicara adalah Kaisar Muda Long Xiang yang baru saja tiba. Apa? Saat Long Xiangdong berbicara, seluruh kerumunan menjadi kacau. Tak seorang pun menyangka bahwa pemuda yang telah mengolah ramuan surgawi dan takdir surga purba ternyata adalah keturunan dari Grandmaster Netherworld. Topik pembicaraan hangat selama 2 hari terakhir. Raja Suci Matahari Bulan yang awalnya terkejut, kini menjadi seperti petir dan tampak terguncang. Seketika ekspresinya menjadi gelap, dipenuhi niat membunuh. Tepat pada saat itu, di atas sungai zaman, cahaya tiba-tiba bergetar, dan jembatan takdir yang lebar muncul. Jembatan takdir mengarah langsung ke sisi terjauh dari pohon Dewa Takdir. Tepat saat Yang Xiaotian hendak memasuki jembatan takdir, Raja Suci Matahari dan Bulan tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Yang Xiaotian. Cepat, hentikan dia tidak boleh dibiarkan memasuki jembatan takdir. Semua ahli dari Sekte Surgawi Penembus Surga bereaksi dan menyerang secara beruntun. Kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi menelan Yang Xiaotian. Akan tetapi, saat gerombolan orang dari Sekte Surgawi Penembus Surga mulai bergerak, sosok Yang Xiaotian melesat dan dia telah mendarat di jembatan takdir. Saat ia mendarat di jembatan takdir, serangan dahsyat dari para ahli Sekte Surgawi Penembus Surga pun tiba. Tepat saat serangan para ahli dari Sekte Surgawi Penembus Surga hendak menghempaskan Yang Xiaotian,
Tiba-tiba, jembatan takdir memancarkan cahaya yang menghalangi serangan dari semua ahli. Tidak peduli seberapa kuat serangan dari ratusan prajurit kuat dari Sekte Surgawi Penembus Surga, mereka tidak dapat menggoyahkan kekuatan jembatan takdir. Raja Suci Matahari Bulan, Dewa Pedang Xuankong, dan yang lainnya malah terlempar mundur oleh kekuatan jembatan takdir. Semua orang sangat terkejut. Yang Xiaotian menatap dingin Raja Suci Matahari Bulan dan yang lainnya, lalu berjalan menyeberangi jembatan takdir menuju tepi seberang. Di bawah jembatan takdir, sungai zaman bergolak tiada henti. Kekuatan zamannya dahsyat tak tertandingi, tetapi kekuatan sungai zaman, sekuat apapun, tidak dapat mengganggu jembatan takdir. Yang Xiaotian berjalan selangkah demi selangkah menuju pantai seberang. Melihat hal ini, seorang tetua mencoba bergegas menuju jembatan takdir. Namun saat ia hendak melangkah ke jembatan takdir, kekuatan takdir di dalam jembatan itu aktif dan melontarkannya keluar. Para individu kuat lainnya yang mencoba memanjat jembatan takdir pun menemui nasib yang sama, tidak peduli metode atau kekuatan apapun yang mereka gunakan, mereka pada akhirnya tidak dapat melangkah ke jembatan takdir. Pada akhirnya, para individu kuat dari semua pihak hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Yang Xiaotian mencapai sisi lain. Ketika Yang Xiaotian mencapai tepi seberang, jembatan takdir menghilang. Melihat hal itu, wajah Raja Suci Matahari Bulan berubah gelap bagai air. Jangan khawatir, Yang Mulia. Begitu dia memperoleh pohon Dewa Takdir dan buah Dewa Takdir, dia pasti akan kembali. Saat dia kembali, kita akan bergerak, kata seorang tetua Sekte Dewa Penembus Surga. Ekspresi Raja Suci Matahari Bulan agak mereda. Benar saja, Yang Xiaotian harus kembali dari pantai seberang setelah ia memperoleh pohon Dewa Takdir. Itu akan menjadi kesempatan mereka untuk mengambil tindakan. Keturunan Grandmaster Netherworld tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Para individu kuat dari sekte lain juga memendam pikiran yang sama dan mulai menunggu di tempat semula. Bagaimanapun, godaan pohon Dewa Takdir dan buah Dewa Takdir terlalu besar, dan tak seorang pun yang tidak terganggu. Namun, tepat ketika semua orang berencana untuk menunggu kembalinya Yang Xiaotian untuk mengambil tindakan, mereka melihat Yang Xiaotian, yang telah tiba di tepi seberang, berangsur-angsur menghilang. Tidak hanya Yang Xiaotian yang menghilang, tetapi pohon Dewa Takdir di tepi seberang, sungai zaman, dan monumen zaman juga menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi? Kerumunan orang tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Raja Suci Matahari Bulan bergegas maju, hanya untuk mendapati bahwa sungai zaman, monumen zaman, pohon Dewa Takdir, beserta Yang Xiaotian, memang telah menghilang tanpa jejak. Sementara semua orang dengan panik mencari Yang Xiaotian dan pohon Dewa Takdir, Yang Xiaotian telah tiba di dunia kecil. Di dunia kecil ini, udara dipenuhi dengan energi takdir. Di depan daratan berdiri pohon Dewa Takdir yang besar. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam dari energi takdir, merasakan esensinya yang sangat misterius. Dengan penuh semangat, dia mendekati pohon Dewa Takdir. Pohon Dewa Takdir sama besarnya dengan pohon Dewa Bintang, seluruh tubuhnya memancarkan titik-titik cahaya, dan pada cabang-cabangnya tumbuh 8 buah Dewa Takdir. Yang Xiaotian sangat gembira, awalnya mengira akan mendapat 5 atau 6 buah Dewa Takdir, tapi sekarang malah jadi 8. Bahkan ada beberapa yang jumlahnya melebihi harapannya. Dengan 8 buah Dewa Takdir ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Dalam kegembiraannya, dia memetik 8 buah Dewa Takdir satu persatu, menyimpannya dengan baik seperti harta karun yang paling berharga. Tetapi meskipun dia telah memanen buah Dewa Takdir, bagaimana dia bisa memindahkan pohon Dewa Takdir? Di masa depan, jika dia berkultivasi menjadi tubuh surgawi takdir surgawi, dia dapat menggunakan energi takdir dari pohon Dewa Takdir untuk berkultivasi, jadi pohon ini sangat penting baginya. Yang Xiaotian berpikir sejenak, lalu menempelkan telapak tangannya di batang pohon Dewa Takdir dan mengaktifkan kekuatan takdir surga purba. Bab 537, Setan Raksasa Titan. Ketika Yang Xiaotian kekuatan takdir surga primordial, pohon Dewa Takdir bergetar dengan cahaya. Melihat pohon Dewa Takdir bergerak, Yang Xiaotian merasa gembira dan dua untai kekuatan takdir surga purba. Seketika, cahaya dari pohon Dewa Takdir bergetar semakin hebat. Yang Xiaotian segera menstimulasi 3 untai takdir surga primordial. Cahaya dari pohon Dewa Takdir melonjak. Yang Xiaotian menstimulasi untaian keempat, untaian kelima, dan akhirnya, ia menstimulasi seluruh takdir surga primordial. Cahaya pohon Dewa Takdir melesat ke langit, dan gelombang cahaya takdir yang samar dan mendalam menyebar bagaikan ombak. Tepat setelah itu,
Tanah di sekitar pohon Dewa Takdir mulai bergetar tak henti-hentinya, dan kemudian mulai retak terus-menerus saat pohon Dewa Takdir mulai tumbuh perlahan-lahan. Di bawah curahan terus-menerus 9 helai kekuatan takdir surga purba milik Yang Xiaotian, pohon Dewa Takdir akhirnya terbebas sepenuhnya, berdiri tegak di angkasa, dengan kekuatan takdir yang melonjak melolong, memenuhi seluruh angkasa. Di bawah tarikan kekuatan takdir surga purba Yang Xiaotian, pohon Dewa Takdir berdiri tegak di langit, dan kekuatan takdir menimpa Yang Xiaotian bagaikan air terjun. Yang Xiaotian mengeksekusi seni naga primordial, menelan kekuatan takdir, dan dalam sekejap, kekuatan takdir terus mengalir ke tubuhnya. Ketika nanti kau memiliki tubuh surgawi takdir surgawi, kau dapat mencoba berlatih seni bela diri surgawi Dewi Takdir, kata Guru Ding. Seni bela diri surgawi yang luar biasa. Hati Yang Xiaotian bergetar. Benar sekali, kata Guru Ding, dengan seni bela diri surgawi-surgawi, ditambah dengan kultivasi pohon Dewa Takdir, tubuh surgawi takdir surgawi Anda akan sangat ditingkatkan. Seni bela diri surgawi-surgawi seharusnya berada di dalam istana Dewi. Yang Xiaotian langsung merasa kehilangan semangat. Untuk memasuki istana Dewi, seseorang harus setidaknya memiliki pencapaian kecil tubuh surgawi abadi, dan dia sama sekali tidak dapat memasuki istana Dewi saat ini. Namun, Dewi Takdir memiliki seorang murid yang disebut Tetua Zaman, yang juga menguasai seni bela diri surgawi, kata Guru Ding. Yang tertua di segala zaman. Gumam Yang Xiaotian. Oleh karena itu, begitu dia keluar, dia perlu menanyakan keberadaan Penatua Zaman. Yang Xiaotian mengumpulkan pohon Dewa Takdir ke dalam kuali obat, dan setelah mencari-cari di tempat ini selama beberapa saat, dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Dengan enggan, dia duduk bersila di tanah untuk berkultivasi. Karena waktu pembukaan kuil takdir selama 3 hari telah berlalu, semua orang di dalam kuil takdir akan dikirim keluar, jadi sekarang dia hanya bisa menunggu. Waktu berlalu. 3 hari itu akhirnya berakhir. Yang Xiaotian merasakan suatu kekuatan melahap ruang yang tiba-tiba dan luar biasa menyelimuti dirinya, dunia berputar dengan liar, pemandangan berubah, dan dia sudah berada di luar kuil takdir. Menatap langit biru dan air jernih di domain laut tanpa batas di luar, Yang Xiaotian merasa seolah-olah sudah berabad-abad lamanya. Dia tidak tinggal lama, melainkan segera pergi melalui udara. Sekarang, dia perlu menemukan tempat untuk memurnikan semua buah Dewa Takdir dan semua batu Dewa Takdir surga purba. Tidak lama setelah Yang Xiaotian pergi, Raja Suci Matahari Bulan, Dewa Pedang Xuankong, dan yang lainnya juga dikirim keluar dari kuil takdir, satu persatu. Raja Suci Matahari Bulan mengamati kerumunan dengan ekspresi muram, kirimkan perintah, hadiah untuk keturunan Grandmaster Netherworld. Siapapun yang menemukan keturunan Grandmaster Netherworld akan diberi hadiah 100 miliar. Menangkap keturunan Grandmaster Netherworld atau membunuh keturunan Grandmaster Netherworld akan dihargai 200 miliar. Selain itu, umumkan kepada semua orang bahwa pohon Dewa Takdir ada bersama keturunan Grandmaster Netherworld. Begitu berita bahwa pohon Dewa Takdir bersama keturunan Grandmaster Netherworld menyebar, seluruh benua pedang segudang akan bangkit untuk membunuhnya, dan tidak akan ada tempat baginya untuk bersembunyi di dunia yang luas ini. Akan sulit bagi keturunan Grandmaster Netherworld ini untuk menghindari kematian. Terlebih lagi, ada hadiah 200 miliar yang diperebutkan bagi siapa saja yang berhasil membunuh penerus Grandmaster Netherworld. Saudara Raja Suci, mungkin kita bisa merekrutnya, Dewa Pedang Xuankong merenung. Raja Suci Matahari Bulan menggelengkan kepalanya, makhluk yang sangat tua dan berbakat, bagaimana mungkin dia bisa berkenan melayani orang lain? Setelah membunuh murid inti sekte kita, semakin kecil kemungkinan dia akan membelot ke sekte Dewa Penembus Surga. Tak lama kemudian, karunia yang ditawarkan oleh sekte surgawi Penembus Surga menyebar luas. Pusat kekuatan dari semua kekuatan utama di benua pedang segudang terguncang. Hampir pada hari yang sama ketika berita itu menyebar, seluruh benua pedang segudang mulai mencari keberadaan Yang Xiaotian. Seperti yang diantisipasi oleh Raja Suci Matahari Bulan, tak seorang pun yang acuh tak acuh terhadap pohon Dewa Takdir, lebih lagi, hadiah 200 miliar untuk membunuh Yang Xiaotian sudah cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila. Malam itu tenang, sekarang musim dingin, dan malam-malamnya dingin. Di tengah angin dingin yang menderu, ada sesosok yang terus melesat di langit di atas hutan belantara yang tandus, tak lain dan tak bukan adalah Yang Xiaotian. Tiba-tiba, Yang Xiaotian berhenti dan berkata, Yang Mulia telah mengikutiku begitu lama, apakah Anda tidak akan menunjukkan diri? Baru saja Yang Xiaotian berbicara, dia melihat gelombang cahaya gelap di depannya,
bergolak seperti lautan, saat sesosok raksasa muncul dari laut gelap. Sosok itu bagaikan iblis tertinggi dari dunia kegelapan, dengan ki iblis kegelapan tak terbatas yang beriak tak terkendali, aura mengerikan menyelimuti langit dan bumi, menyegel semua ruang di sekitar Yang Xiaotian. Mata Yang Xiaotian mengeras. Kera iblis yang tulus hati itu sangat besar, tetapi iblis gelap di hadapannya jauh lebih besar, mengerdilkan kera iblis yang tulus hati hingga lebih dari sepersekiannya. Terlebih lagi, kekuatan ki setan gelap adalah yang paling kuat yang pernah dihadapi Yang Xiaotian dalam hidupnya. Melihat pendatang baru itu, Yang Xiaotian sudah menebak identitasnya dan berkata, iblis raksasa Titan. Pendatang baru itu memang iblis di antara iblis di benua pedang segudang, dewa di antara iblis yang tak terhitung jumlahnya, iblis raksasa Titan. Setan raksasa Titan, nama yang membuat para tokoh terkemuka dari seluruh penjuru benua pedang segudang menjadi pucat saat mendengarnya. Kakek dari Titan Giant Demon merupakan salah satu dari 4 iblis terkuat di bawah Netherworld Grandmaster. Kau adalah penerus dari Grandmaster Netherworld. Titan Giant Demon berdiri tegak di sana, matanya yang berwarna merah darah menatap ke arah Yang Xiaotian, suaranya bergema di sekitar 100 mil. Benar, jawab Yang Xiaotian dengan ekspresi tenang. Demi statusmu sebagai penerus Netherworld Grandmaster, serahkan Netherworld Ring, Netherworld Divine Art, dan Destiny God Tree, dan aku akan mengampuni nyawamu. Seru Titan Giant Demon. Mendengar ini, jari Yang Xiaotian memanggil cincin Netherworld dan sekaligus mengaktifkan seni surgawi Netherworld tingkat ke-10. Seketika, armor surgawi Netherworld menyelimuti tubuhnya, ki Netherworld yang mengalir deras melilitnya, membentuk penghalang Netherworld. Tingkat ke-10 seni surgawi Netherworld. Seru Titan Giant Demon dengan terkejut, jelas tidak menyangka Yang Xiaotian telah mengolah seni surgawi Netherworld ke tingkat ke-10. Dia tahu betul betapa sulitnya mempraktikkan seni iblis yang luar biasa. Bahkan dia akan membutuhkan ratusan tahun untuk mengolah seni surgawi Netherworld hingga tingkat ke-10, apalagi Yang Xiaotian, yang masih sangat muda. Sebagai keturunan Sekte Iblis Netherworld, kau seharusnya tahu apa artinya mencapai level ke-10 seni surgawi Netherworld. Yang Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh, melihatku seharusnya seperti bertemu dengan Grandmaster Netherworld sendiri, kau seharusnya melakukan ritual 3 sujud dan 9 busur. Titan Giant Demon mencibir dan berkata, meskipun kamu telah mengolah seni surgawi Netherworld ke tingkat ke-10, apakah kamu yakin kamu memiliki kekuatan untuk memimpin Sekte Iblis Netherworld? Dia melanjutkan, jika kamu bisa menahan 3 serangan telapak tanganku tanpa mati, aku akan mengakui kamu sebagai Master Sekte Netherworld Demon Sect, mengikutimu, melayanimu, dan melayani Netherworld Demon Sect. Dalam pandangannya, apalagi 3 serangan telapak tangan, 1 jentikan jarinya saja dapat menghancurkan Yang Xiaotian hingga mati 100 kali lipat. Silakan, kata Yang Xiaotian kemudian. Iblis raksasa Titan terkejut, tidak menyangka Yang Xiaotian mampu bertahan terhadap 3 serangan telapak tangannya. Sambil menatap Yang Xiaotian dengan ragu, dia berkata dengan suara yang dalam, jika kamu begitu bersikeras mencari kematian, maka aku tidak akan disalahkan. Setelah berkata demikian, dia mengangkat telapak tangannya yang besar dan mengayunkannya dengan ganas ke arah Yang Xiaotian. Bab 538, 3 telapak tangan telah berlalu. Ketika tangan iblis raksasa Titan Giant Demon jatuh, kekuatan iblis apokaliptik bagaikan lautan hitam di ujung dunia, membombardir Yang Xiaotian. Bahkan sebelum tangan itu mencapainya, kekuatan yang mengerikan itu telah menyebabkan semua puncak di sekitarnya terus runtuh. Tanah tempat Yang Xiaotian berdiri mulai retak. Di hadapan kekuatan iblis raksasa Titan Giant Demon, Yang Xiaotian lemah bagaikan semut dan debu. Ledakan. Kekuatan penghancur Titan Giant Demon menghantam tepat di atas kepala Yang Xiaotian. Tanah berguncang hebat, entah berapa mil jauhnya. Pasir beterbangan dan batu bergulir, debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di udara, berhamburan ke seluruh langit dan bumi, ruang dalam radius bermil-mil menjadi redup, dengan kekuatan gelap berputar-putar di dalamnya, dan debu tidak mengendap untuk waktu yang lama. Namun sang raksasa iblis Titan menatap tak percaya pada sosok yang berdiri di tengah pusaran pasir itu. Yang Xiaotian sebenarnya tidak terluka. Ini tidak mungkin. Bahkan seorang pembangkit tenaga listrik tingkat 10 alam roh surgawi yang menghadapi telapak tangannya tidak akan mati, harus menderita luka serius, apalagi Yang Xiaotian, seorang alam kaisar belaka. Lepaskan telapak tangan kedua. Yang Xiaotian, berdiri di tengah debu yang beterbangan, berbicara. Wajah Titan Giant Demon menjadi gelap, tubuhnya dipenuhi dengan ki iblis yang melonjak,
memancarkan api iblis yang menakjubkan. Api iblis membumbung tinggi ke angkasa, seakan-akan langit malam itu sendiri akan terbakar. Di bawah api iblisnya, bulan perak di atas 9 langit kehilangan kilaunya. Kekuatannya terus meningkat. 7 telapak tangan iblis yang mematikan. Mati. Mata Titan Giant Demon memancarkan cahaya darah yang mengerikan saat dia menyerang sekali lagi dengan telapak tangannya. Saat tangan iblis raksasa itu jatuh, 7 cahaya iblis yang berbeda muncul di atasnya. Ini adalah salah satu teknik unggul milik Sekte Iblis Netherworld, 7 telapak iblis mematikan. Tadi, iblis raksasa Titan belum menggunakan kekuatan penuhnya, hanya sekadar telapak tangan biasa. Namun, sekarang, dia tidak hanya menyerang dengan sekuat tenaga, dia juga melepaskan teknik telapak tangan tertinggi milik Sekte Iblis Dunia Bawah, yang kekuatannya jauh lebih hebat daripada serangan sebelumnya. Ledakan. Tangan raksasa itu menghantam tanah. Seluruh tanah meledak dan terbang ke atas. Badai pasir yang mengerikan pun terbentuk. Gunung-gunung di sekitarnya satu demi satu berubah menjadi bubuk. Di bawah satu telapak tangan Titan Giant Demon, semua yang ada di sekitarnya hancur total. Namun, setelah Titan Giant Demon melancarkan serangan percaya diri ini, dia membeku, hanya untuk melihat Yang Xiaotian masih berdiri di sana tanpa bergerak. Tanah di sekitar Yang Xiaotian telah menjadi lubang yang mengerikan, namun tanah dalam jarak 100 meter di bawah kakinya tetap utuh. Seolah-olah telapak tangannya bahkan belum menyentuh Yang Xiaotian. Atau bagi Yang Xiaotian, apakah telapak tangan itu hanya angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya? Hanya angin sejuk yang bertiup. Wajah Titan Giant Demon tampak seburuk yang bisa terlihat. 2 telapak tangan. Dia, dewa segala setan, setan raksasa tertinggi, telah menyerang 2 kali berturut-turut, namun dia tidak dapat membunuh seseorang dari alam kaisar. Masih ada telapak tangan ketiga. Suara Yang Xiaotian terdengar. Mendengar suara Yang Xiaotian, niat membunuh Titan Giant Demon menjadi liar, dan sekali lagi api iblis di tubuhnya membumbung ke langit. Tubuhnya yang sudah sangat besar membengkak beberapa ukuran. Setelah itu, sebuah sarung tangan muncul di tangannya. Ini adalah artefak surgawi terkuat dari klan setan raksasa Titan, tangan dewa berat. Di bawah aktivasi kekuatan surgawi Titan Giant Demon, cahaya surgawi tangan dewa berat meningkat, menerangi lapisan langit dan bumi di sekitarnya. Dia meloncat maju, tiba di hadapan Yang Xiaotian, berteriak kencang, dan dengan hembusan teriakan yang menghancurkan miliaran pohon, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan sekali lagi menghantam ke arah kepala Yang Xiaotian. Aku adalah Titan Giant Demon, dewa segala iblis, Giant Demon tertinggi, dan aku tidak percaya bahwa kau, seorang kaisar Realm, benar-benar dapat menahan 3 telapak tanganku. Sang iblis raksasa Titan menjadi gila karena tak percaya. Dia bahkan mengaktifkan garis keturunan iblis raksasa Titan yang sudah lama tidak digerakkannya. Garis keturunan iblis raksasa Titan merupakan salah satu garis keturunan iblis kuno yang paling kuat. Yang dapat dilihat hanyalah tubuhnya yang dipenuhi lapisan warna merah darah. Ledakan. Sang iblis raksasa Titan mengerahkan segenap tenaganya dan menghantam dengan telapak tangan ketiga. Kekuatan yang mengerikan mengguncang kedalaman bawah tanah. Semut yang tak terhitung jumlahnya di dalam bumi terguncang sampai mati. Ketika Titan Giant Demon mengangkat telapak tangannya, dia menatap seolah tersambar petir, matanya melotot saat dia menatap Yang Xiaotian yang tetap berdiri di sana, tidak tergerak. Dia masih selamat. Dia tidak dapat mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Ia merasa sulit menerima kenyataan di depan matanya. Dia bahkan telah menggunakan garis keturunan Titan Giant Demon dan Divine Artifact Hand of Heavy God, namun dia tidak dapat membunuh Yang Xiaotian ataupun mencakarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Makhluk alam kaisar seharusnya tidak dapat menahan ketiga telapak tangannya tanpa terluka, bahkan dengan artefak pertahanan terkuat sekalipun. 3 telapak tangan telah lewat. Yang Xiaotian berkata, berlututlah. Ekspresi Titan Giant Demon berubah drastis. Dia menatap tajam ke arah Yang Xiaotian, dengan tatapan membunuh, ragu-ragu, enggan, dan bingung, tetapi dia tetap menolak untuk berlutut dan menyerah. Melihat seorang Titan dari zaman dahulu tunduk pada seorang junior adalah hal yang terlalu pahit untuk ditelan. Melihat ini, Yang Xiaotian mendengus dingin. Di bawah tatapan Titan Giant Demon, tiba-tiba, sebuah kuali emas raksasa, yang diselimuti oleh api emas yang membara, terbang keluar. Kekuatan kuali emas itu tak terbatas, menyelimuti Titan Giant Demon. Merasakan kekuatan Guru Ding yang tak terbatas, wajah Titan Giant Demon berubah drastis. Artefak surgawi macam apa ini? Artefak surgawi kuno.
Tidak, bahkan artefak surgawi kuno pun tidak dapat memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Berlututlah. Yang Xiaotian meraung seperti guntur. Kekuatan Guru Ding melonjak sekali lagi, dan kekuatan surgawi yang mengerikan menekan Titan Giant Demon sedemikian rupa sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Murid Taihui dari Sekte Iblis Netherworld berlutut di hadapan pemimpin Sekte, Iblis Raksasa Titan akhirnya berlutut. Melihat Iblis Raksasa Titan berlutut di hadapannya, Yang Xiaotian melemparkan ramuan ajaib kepadanya, telan ramuan ajaib ini. Titan Giant Demon menatap eliksir di tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya menelannya. Kemudian, ia mulai menyusut dan berubah menjadi pria kekar setinggi lebih dari 2 meter, berdiri di belakang Yang Xiaotian. Apakah ada tempat yang aman bagi saya untuk mengasingkan diri dan berkultivasi? Tanya Yang Xiaotian. Saat ini, dia sangat butuh untuk segera menemukan lokasi aman guna memakan buah Dewa Takdir untuk dibudidayakan dan menghasilkan untayan takdir surga purba yang ke-10 atau bahkan lebih. Pemimpin Sekte, bagaimana kalau pergi ke gua tempat tinggalku? Titan Giant Demon menyarankan setelah berpikir sejenak, gua tempat tinggalku masih aman. Gua tempat tinggal iblis raksasa Titan dikelilingi oleh zona terlarang sejauh 10.000 li di benua pedang segudang, tempat yang biasanya tak seorang pun berani mendekatinya. Baiklah, Yang Xiaotian mengangguk. Maka, mereka berdua pun melayang ke angkasa dan terbang menuju gua tempat tinggal Titan Giant Demon. Namun tidak lama setelah mereka pergi, mereka bertemu dengan sekelompok ahli dari Istana Iblis Tulang Putih. Leluhur tua, dia adalah pewaris Grandmaster Netherworld. Salah satu ahli dari Istana Iblis Tulang Putih menunjuk dengan penuh semangat dan gembira ke arah Yang Xiaotian dari jauh. Sekarang, semua orang mencari keberadaan pewaris Grandmaster Netherworld. Siapapun yang menemukannya lebih dulu berarti mereka menemukan pohon Dewa Takdir terlebih dahulu, yang berarti mereka akan mendapatkan 200 miliar. Bagaimana mungkin dia tidak gembira dan gembira? Mata ratusan ahli dari Istana Iblis Tulang Putih berkobar penuh semangat, dengan gembira menyerbu ke arah Yang Xiaotian. Bunuh mereka semua, suara Yang Xiaotian sedingin es. Seketika, dengan mata merah darah yang dipenuhi amarah yang mematikan, Titan Giant Demon mencengkeram kekosongan dan menangkap seorang tetua alam roh surgawi dari Istana Iblis Tulang Putih, menyeretnya sebelum mencabik-cabiknya secara langsung menjadi 2. Darah roh surgawi berceceran di seluruh negeri. Bab 539, Dewa Pengobatan Tak Berperasaan. Orang yang dicabik-cabik oleh Titan Giant Demon menjadi 2 adalah Stone Demon, iblis besar yang terkenal dari Istana Iblis Tulang Putih yang menanamkan rasa takut kepada siapa saja yang mendengar tentangnya. Namun di hadapan Titan Giant Demon, dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan, dia langsung terkoyak. Organ dalamnya berserakan di tanah. Sang Iblis Batu, bersemangat dan bergegas menuju Yang Xiaotian, menuju pohon Dewa Takdirnya, menuju 200 miliar itu, siapa yang mengira bahwa pria kekar yang berdiri di samping Yang Xiaotian adalah iblis raksasa Titan. Hingga kematiannya, dia tidak pernah mengantisipasi bahwa dia akan mati dicabik-cabik oleh seseorang. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik para ahli alam roh surgawi sangat kuat, bahkan artefak surgawi biasa tidak dapat melukai mereka, apalagi dirobek oleh seseorang. Namun, Titan Giant Demon melakukan hal yang sama, mencabik-cabiknya. Rombongan ahli Istana Iblis Tulang Putih yang menyerbu bersama Iblis Batu tidak siap menghadapi perubahan yang begitu tiba-tiba. Melihat Iblis Batu dirobek-robek membuat mereka ketakutan, wajah mereka menjadi pucat pasi karena ketakutan saat melihat Iblis Raksasa Titan. Semuanya berhenti total. Siapakah kau? Salah satu tetua bertanya dengan gemetar. Namun, yang menjawabnya adalah serangan telapak tangan dari Titan Giant Demon. Sebuah telapak tangan kegelapan raksasa turun dari 9 surga. Ledakan. Sumber.com, diperbarui pada N Omikron S0. Sang tetua yang baru saja berbicara itu terbanting ke tanah, berubah menjadi bubur. Telapak tangan hitam milik Titan Giant Demon tidak mampu menggoyahkan Yang Xiaotian, tetapi bagi para ahli Istana Iblis Tulang Putih ini, itu bagaikan menepuk lalat. Dengan satu serangan telapak tangan, ratusan ahli Istana Iblis Tulang Putih tersungkur. Tidak ada yang bisa lolos. Bahkan mereka yang berada di alam roh surgawi pun tergencet dan meledak hingga mati. Setelah berhadapan dengan para pengikut Istana Iblis Tulang Putih, iblis raksasa Titan terus terbang maju bersama Yang Xiaotian. Suatu hari kemudian, mereka akhirnya tiba di wilayah kekuasaan Titan Giant Demon. Sarang iblis raksasa Titan terletak di tengah-tengah pegunungan luas yang dipenuhi binatang ajaib dan makhluk beracun.
Pegunungan itu diselimuti kabut beracun. Namun, tiba di sarang setan raksasa Titan bagaikan menghirup udara segar, di sana terlihat beberapa air terjun mata air roh mengalir, binatang roh berkeliaran di mana-mana, dan segala jenis pohon roh berbunga, tampak bagaikan surga yang terisolasi dari dunia. Membawa Yang Xiaotian ke sarangnya, Titan Giant Demon tampak agak malu saat dia berkata, hidup sendirian, kultivasi bisa jadi suram, jadi aku telah membesarkan banyak binatang roh. Yang Xiaotian mengangguk. Dia tidak menyangka bahwa sosok yang disebut sebagai dewa segala iblis, Titan Giant Demon, akan senang membesarkan binatang roh. Meskipun Titan Giant Demon tinggal sendirian, sarang yang ia ciptakan cukup besar, dengan ratusan istana, yang semuanya dibangun dengan cermat menggunakan biji hitam langka. Selanjutnya, Yang Xiaotian memilih salah satu istana tersebut dan memulai kultivasinya secara tertutup. Yang Xiaotian tidak terburu-buru memurnikan batu dewa takdir surga purba dan pasir waktu, sebaliknya memilih memakan buah dewa takdir terlebih dahulu. Berencana untuk menerobos lapisan ke-10 alam kaisar setelah memakan buah dewa takdir, dia kemudian perlahan-lahan akan memurnikan batu dewa takdir surga purba dan pasir waktu. Dengan kekuatan obat surgawi buah dewa takdir, kultivasi Yang Xiaotian meningkat setiap harinya. Awalnya berada di tahap tengah lapisan ke-9 alam kaisar, dia dengan cepat menerobos ke tahap akhir, lalu ke puncak tahap akhir. 10 lapisan. Lapisan pertengahan ke-10. Lapisan ke-10 akhir. Setelah memurnikan 8 buah dewa takdir, dia berhasil menerobos ke tahap akhir lapisan ke-10 alam kaisar. Dia hanya setengah langkah lagi dari puncak tahap akhir lapisan ke-10 alam kaisar. Setelah menyempurnakan 8 buah dewa takdir, 9 takdir surga purba miliknya juga sangat ditempa, cahayanya semakin kuat. Meskipun tetap berada di jarak 12.960 mil, kekuatan purba di setiap takdir surga purba miliknya meningkat pesat. Ketika Yang Xiaotian muncul dari istana, saat itu musim dingin sedang parah. Kepingan salju berjatuhan. Dalam beberapa hari lagi, tahun baru akan tiba. Yang Xiaotian mengulurkan tangannya untuk menangkap kepingan salju yang jatuh. Pada tahun-tahun sebelumnya, ia merayakan tahun baru bersama keluarganya, tetapi tahun ini ia tidak bisa. Pada saat itu, aroma daging panggang dan anggur tercium. Mengikuti aroma itu, Yang Xiaotian berjalan keluar dan melihat iblis raksasa Titan di lereng gunung di luar istana, tengah memanggang daging di api unggun sambil menyeruput anggur. Pemimpin sekte, sapa Titan Giant Demon, sambil berdiri saat Yang Xiaotian muncul. Yang Xiaotian berjalan mendekat dan duduk, lalu memberi isyarat agar yang lain ikut duduk, lalu tersenyum, kamu juga suka minum dan memanggang daging. Hobinya ini memang mirip dengan hobinya sendiri. Iblis raksasa Titan mengangguk, ketika kultivasi menjadi membosankan, aku memanggang daging dan minum anggur. Jika seluruh hidup seseorang didedikasikan untuk kultivasi tanpa hobi lain, maka itu akan terlalu membosankan dan hambar. Yang Xiaotian memotong sepotong daging, menggigitnya, dan membiarkan sari daging yang kaya itu memenuhi mulutnya sebelum tertawa. Keahlian memanggangmu tidak buruk, tetapi rasanya masih agak kurang. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan ramuan yang telah dia siapkan sendiri, lalu mulai memanggang daging itu lagi. Setelah dagingnya dipanggang kembali, aromanya pun menjadi lebih menggoda. Keduanya berpesta pora dengan lahap. Saat mereka minum dan mengobrol, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Yang Xiaotian meminta Titan Giant Demon untuk membantunya mencari ampas obat surgawi. Kau ingin ampas obat surgawi, pemimpin sekte? Setan raksasa Titan tampak heran. Yang Xiaotian mengangguk. Sekarang setelah dia memiliki pohon dewa kehidupan, pohon dewa kematian, dan pohon dewa takdir, ketiga pohon dewa ini semuanya membutuhkan nutrisi. Dengan persediaan ampas obat dewa yang banyak, pohon-pohon ini dapat menghasilkan buah dewa kehidupan, buah dewa kematian, dan buah dewa takdir. Dengan 2 buah dewa kematian lagi, dia akan mampu mengolah seni surgawi Netherworld ke tingkat ke-11, memurnikan peti mati surgawi abadi, dan menaklukkan Raja Hantu Netherworld. Ampas obat surgawi tidak mudah ditemukan, renung Titan raksasa, namun, pasti ada beberapa di tempat Xietua. Xietua, Yang Xiaotian bertanya dengan bingung. Dewa pengobatan tak berhati, jelas raksasa iblis Titan, nama aslinya adalah Xie Wuxin. Dewa obat yang tak berperasaan. Yang Xiaotian sekarang mengerti siapa yang dimaksud oleh Titan Giant Demon. Ada banyak pusat kekuatan Dewa Pedang di benua Pedang Segudang, dan pusat kekuatan Dewa Pengobatan lebih banyak jumlahnya dibandingkan di benua Dewa Biru Langit, yang paling terkenal adalah 4 Dewa Pengobatan Agung.
Dewa pengobatan tak berhati merupakan salah satu dari 4 dewa pengobatan agung. Dia juga merupakan dewa pengobatan tertua di benua pedang segudang. Xie Wuxin memiliki temperamen yang eksentrik, iblis raksasa Titan menggelengkan kepalanya, meskipun aku telah mengenalnya selama bertahun-tahun, bahkan wajahku tidak terlalu berpengaruh padanya. Untuk menemuinya, orang luar harus menawarkan sejenis api abnormal. Yang Xiao Tian terkejut, api tidak normal. Titan Giant Demon mengangguk, benar sekali. Ia lalu menambahkan, hanya ada sedikit api abnormal di dunia ini, dan tidak cukup untuk ditawarkan, jadi bukankah Old Xie hanya meminta kekecewaan? Apapun jenis api abnormal bisa digunakan. Tanya Yang Xiao Tian. Ya, apapun bisa, kata Titan Giant Demon sambil menatap Yang Xiao Tian, apakah kamu punya api abnormal? Tetap saja, bahkan jika kamu bertemu Old Xie, dia tidak mungkin memberimu ampas obat surgawi tanpa membuat permintaan yang lebih mahal. Akan sia-sia jika pemimpin sekte menghabiskan api abnormal. Namun Yang Xiao Tian berkata, tidak masalah, setelah tahun baru, ajak aku bertemu Xie Wuxin. Saat ini, api abnormal tidak lagi berharga baginya karena ia menggunakan api surgawi untuk alkimia, dan ia memiliki cukup banyak koleksi api abnormal. Ketika ia memusnahkan sekte Sky Stepping, Istana Surgawi Kuno, Sekte Pedang Naga Penakluk, dan 4 sekte tertinggi Kekaisaran Naga Surgawi, ia telah memperoleh cukup banyak api abnormal. Apakah kau punya kabar tentang Tetua Zaman? Yang Xiao Tian kemudian bertanya. Penatua Zaman, murid Dewi Takdir. Setan raksasa Titan tampak terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Penatua Zaman tidak muncul selama bertahun-tahun, setidaknya 100.000 tahun, menurutku. Saat ini, tidak ada yang tahu keberadaannya. Bab 540 Perdebatan Pedang Kunlun. Petik 2, 100.000 tahun. Mendengar bahwa sang tetua zaman tidak muncul selama 100.000 tahun, Yang Xiao Tian merasakan kesedihan mendalam di hatinya. Kalau dipikir-pikir, menemukan penatua segala zaman merupakan tugas yang hampir mustahil. Di dunia yang luas ini, mencari seseorang lebih sulit daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami. Bukankah dia hanya bisa menunggu kuil takdir dibuka lagi dalam 10 tahun dan memasuki istana Dewi untuk mencari seni bela diri surgawi? 10 tahun. Baginya, itu terlalu lama. Dalam 10 tahun, bahkan acar sayuran pun akan menjadi dingin. Setan raksasa Titan memandang Yang Xiao Tian, jelas ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Katakan apa yang ada di pikiranmu, desak Yang Xiao Tian, memperhatikan sikapnya. Sekte Dewa Penembus Surga membasmi Sekte Bayangan Racun kemarin. Kata iblis raksasa Titan akhirnya. Begitu Yang Xiao Tian mendengar ini, dia langsung marah, tangannya terkepal erat, suaranya sangat dingin, ratusan ribu pengikut Sekte Bayangan Racun sudah mati. Iblis raksasa Titan mengangguk, Lile itu, dia juga sudah mati, dan kematiannya menyedihkan. Mereka memenggalnya di depan umum dan memotong anggota tubuhnya juga. Dengan kata lain, pemimpin Sekte Lile dari Sekte Bayangan Racun bahkan tidak meninggalkan mayat utuh. Amarah tak terkendali di dalam hatinya, tatapan membunuh terpancar di mata Yang Xiao Tian, siapa itu? Itu atas perintah Raja Suci Matahari Bulan, tapi orang yang memenggal kepala Lile adalah Liang Gang. Iblis raksasa Titan lalu menambahkan, Liang Gang adalah guru Qian Yuan. Tatapan mata Yang Xiao Tian berubah dingin, jadi Liang Gang adalah murid Zhao Rong. Setan raksasa Titan berkata dengan suara serius, dikatakan bahwa Zhao Rong telah berhasil mengolah 15 niat pedang. Hati Yang Xiao Tian hancur. Dia tidak menyangka Zhao Rong mampu menguasai 15 niat pedang secepat itu. Menurutmu, seberapa kuat Zhao Rong? Tanya Yang Xiao Tian. Sang iblis raksasa Titan merenung, sangat kuat, sangat kuat. Sebagai makhluk tertinggi di antara iblis, iblis di antara iblis, dengan kekuatan yang dapat memandang rendah seluruh benua pedang segudang, tidak banyak yang dapat menarik perhatiannya. Banyak dewa pedang di daftar dewa pedang bahkan tidak masuk dalam pertimbangannya. Namun sekarang, dia telah mengucapkan, sangat kuat, 2 kali berturut-turut. Ini menunjukkan kekuatan Zhao Rong. Kemudian, iblis raksasa Titan berkata, dalam debat pedang Kunlun ini, Zhao Rong kemungkinan besar akan merebut tempat pertama. Debat pedang Kunlun. Tangan Yang Xiao Tian yang memegang minumannya terhenti sejenak. Dia menyadari adanya perdebatan pedang Kunlun. Setiap 6.000 tahun, benua pedang segudang akan menyelenggarakan debat pedang Kunlun. Pada saat itu,
Para master pedang Dao yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh benua pedang segudang akan berkumpul di Gunung Suci Kunlun untuk mengikuti kompetisi ilmu pedang dan memperebutkan peringkat dalam daftar Dewa Pedang. Debat Pedang Kunlun merupakan acara paling akbar di benua pedang segudang, tak ada tandingannya. Hampir setiap Dewa Pedang di benua itu akan menghadiri setiap pengulangan debat Pedang Kunlun. Gurunya, Guru Surgawi Hong Feng, saat ini menduduki peringkat pertama dalam daftar Dewa Pedang. Dan dalam waktu setahun, 6.000 tahun akan berlalu, dan debat Pedang Kunlun berikutnya akan terjadi. Tempat pertama, ulang Yang Xiaotian dengan serius. Iblis raksasa Titan mengangguk, jika Master Dewa Hong Feng tidak muncul kali ini, Zhao Rong mungkin memang akan menjadi yang pertama dalam debat Pedang Kunlun. Artinya, jika Zhao Rong berhasil menempati posisi pertama dalam debat Pedang Kunlun setahun dari sekarang, dia akan menjadi peringkat teratas dalam daftar Dewa Pedang, menggantikan gurunya, Guru Surgawi Hong Feng. Saat ini, Zhao Rong adalah penjabat pemimpin sekte dari Sekte Dewa Penembus Surga. Jika dia bisa mengklaim posisi teratas di daftar Dewa Pedang, menjadi Dewa Pedang nomor 1, prestisenya akan mencapai tingkat yang mencengangkan. Saat itu, jika Yang Xiaotian ingin mengambil alih kembali kendali Sekte Surgawi Penembus Surga, hal itu akan menjadi lebih sulit. Tatapan mata Yang Xiaotian berubah dingin sekali lagi, yang menunjukkan bahwa ia harus menghadiri perdebatan Pedang Kunlun kali ini dengan cara apapun. Petik 2. Dalam tahun ini, ia harus berusaha lebih keras dan lebih gila untuk meningkatkan kekuatannya. Sebelum itu, dia setidaknya perlu mengolah 15 takdir kehidupan primordial campuran dan mencapai tubuh surgawi takdir surgawi. Tentu saja, mencapai Sein Realm akan lebih baik. Akan tetapi, saat dia mendaki Gunung Suci Kunlun, dia pasti akan berhadapan dengan Zhao Rong, kekuatannya sendiri masih terlalu lemah, satu iblis raksasa Titan saja masih jauh dari cukup. Yang Xiaotian tidak lagi merasa ingin minum. Ia kembali ke istana dan melanjutkan kultivasinya. Dia tidak terburu-buru memurnikan pasir waktu dan malah mengeluarkan batu dewa takdir surga primordial, menyerap energinya untuk terus mengonsolidasikan dunia laut surgawinya. Energi dari batu dewa takdir surga primordial terus mengalir ke dunia laut surgawinya, mengalir ke dalamnya seperti hujan nektar emas. Tiba-tiba, dunia laut surgawinya mulai berkilauan dengan cahaya. Seperti tanah yang gersang, dunia laut surgawinya dengan haus menyerap energi batu dewa takdir surga purba, semakin banyak yang diserapnya, semakin cerah dan padat jadinya. Selama beberapa hari ini, setelah melahap energi dari banyak batu surgawi takdir surgawi, dunia laut surgawinya telah menjadi sangat stabil, dan sekarang, dengan penempaan dari batu surgawi takdir surgawi purba, dunianya menjadi lebih padat. Awalnya, warna dunia laut surgawinya sama dengan warna kuning tanah, tetapi sekarang warnanya semakin cemerlang, berubah ke arah rona kemasan. Energi batu dewa takdir surga purba jauh melampaui apa yang dapat diberikan batu dewa takdir surgawi. Setelah memurnikan satu batu dewa takdir surga purba, Yang Xiaotian merasakan laut surgawinya menjadi sangat jernih. Dia mengeluarkan batu dewa takdir surga primordial kedua dan terus menyerap. Pada saat dia selesai memurnikan batu dewa takdir surga primordial kedua, hari sudah malam tahun baru. Yang Xiaotian keluar dan bergabung dengan Titan Giant Demon di sekitar api unggun sambil minum dan makan daging. Dua pria dewasa menghabiskan malam tahun baru dengan cara ini, berkumpul di sekitar api unggun. Iblis raksasa Titan tertawa, tahun-tahun sebelumnya aku selalu sendirian, tahun ini, akhirnya aku punya teman. Yang Xiaotian tersenyum menanggapinya. Hingga larut malam, Yang Xiaotian kembali ke istana dan meneruskan melahap dan berkultivasi dengan batu dewa takdir surga purba. Pada saat Yang Xiaotian menyerap batu dewa takdir surga primordial ketujuh, dunia laut surgawinya telah sepenuhnya berubah menjadi emas, memantulkan cahaya kemasan. Ketika ia menyerap batu ke-10, dunia laut surgawinya mulai berubah menjadi serangkaian warna-warni. Setelah dia menyerap 12 batu dewa takdir surga primordial, dunia laut surgawinya menjadi beraneka warna dan menjadi luar biasa kuat. Namun, Yang Xiaotian mengernyitkan dahinya, setelah menyerap 12 batu dewa takdir surga purba, meskipun dunia laut surgawinya telah mengalami perubahan luar biasa, namun dunia itu masih belum bermetamorfosis. Lupakan menahan 15 takdir kehidupan primordial campuran, dia bahkan tidak bisa menahan 14. Dia paling banyak dapat menahan 13 takdir kehidupan purba campuran. Dan itu pun merupakan suatu perjuangan. Berjuang, berarti masih ada bahaya. Tampaknya dia perlu menemukan lebih banyak batu dewa takdir surga primordial. Yang Xiaotian merasa tidak berdaya.
Akan tetapi, dia tidak terburu-buru untuk memicu kesengsaraan takdir primordial yang ke-10, melainkan memilih untuk terlebih dahulu menyempurnakan pasir waktu untuk meningkatkan tubuh surgawi abadinya. Kali ini, dia telah memperoleh 3 gugusan pasir waktu, cukup untuk meningkatkan tubuh surgawi abadinya secara substansial. Pertama-tama ia mengeluarkan 1 gugusan pasir waktu dan mulai memurnikannya, mengedarkan teknik kultivasinya. Pasir waktu berputar di sekitar tubuh Yang Xiaotian, berubah menjadi bintik-bintik cahaya, perlahan menyatu ke dalam tubuh surgawi abadinya, berubah menjadi kekuatan waktu dari tubuh surgawi abadi. Yang Xiaotian duduk bersila di sana, dikelilingi oleh cahaya waktu. Seiring berjalannya waktu, cahaya waktu tumbuh lebih intens. 10 hari kemudian, Yang Xiaotian telah sepenuhnya memurnikan ketiga gugusan pasir waktu. Setelah memurnikan 3 gugus pasir waktu, kekuatan waktu dalam tubuh surgawi abadinya telah berlipat ganda kekuatannya, mendekati ambang penyelesaian kecil. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk berhasil mencapai tahap penyelesaian minor. Kesenjangan setengah langkah ini benar-benar membuat Yang Xiaotian terdiam.